Assalamualaikum. Kami dari kelas R5F jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI akan menampilkan sebuah video konferensi kasus guna memenuhi salah satu tugas kelompok kami dalam mata kuliah Kegiatan Pendukung BK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fas Berencana Langsung. Saya berperan sebagai siswa yang bermasalah. Perkenalkan, saya Citra Widyasari berperan sebagai orang tua Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Wandari berperan sebagai siswa yang bermasalah. Perkenalkan, nama saya Talita Iqbal, saya berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia, saya berperan sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Permanjali Farhan. Saya berperan sebagai wali kelas. Selamat menyaksikan. Ya bro, mabar ya? Yolah, Iya kita Mobile Legends ya? Iya, Oke, fokus siap. nih. Fokus. Keren kok, udah lama nih. Oke. Oke, siap. Bentar dulu nih. Halo Faj, Halo sayang. kamu lagi di mana? Aku lagi nongkrong sama temen aku ini. Kenapa emangnya? Faj, ada yang mau aku omongin. Ngomongin apa? Aku Kenapa sayang? hamil, Faj. Seriusan? Iya, aku serius. Mana mungkin aku bercanda soal kayak gini. Iya. Tapi kok bisa gitu? Sekarang aku harus kayak gimana, Faj? Pas aku takut. Aku harus kayak gimana? Oke, kamu tenang dulu. Aku ke rumah kamu sekarang ya. Mana mungkin aku bisa tenang? Yaudah, aku samperin kamu nih sekarang ya ke rumah. Kita ngomongin baik-baik di sana ya. Iya, Faj. Aku tunggu ya. Hati-hati. Bye. Aduh, ini gimana ya? Kok bisa terjadi sama gua sih? Bodoh banget sih gua, kenapa bisa kayak gitu? Aduh. Ntar gimana kalau orang tua gua tahu, orang tua dia tahu? Gimana nasib gua sama dia ini masa depannya? Bodoh. Pak, mau berbicara sebentar. Maaf, mau bertemu sama siswa yang bernama Putri. Oh, Putri ada di sini, cuman hari ini dia lagi nggak masuk sih, izinnya sakit 3 hari. Oh, udah nggak masuk satu Iya. hari. Oke, kalau misalnya begitu, saya boleh take up absen ya. Mereka absen. Iya. Untuk apa ya? Ya, saya ada keperluan konseling dengan dia, jadi saya mau lihat sekalian lihat take up-nya. Bentar ya. Iya. Ini kemarin dia izin dari hari Senin, Selasa, Rabu. Tapi dia izin gitu kan melalui Iya, surat izin. ke bapak atau Awalnya sih nggak surat, omongan dulu dari teman. Terus katanya sih mau ada surat. ya udah, kalau begitu saya izin membawanya dulu. Kalau misalnya boleh, nanti saya kembalikan lagi setelah urusan selesai. Boleh? Makasih banyak ya Pak, maaf mengganggu Iya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa benar Ibu berbicara dengan Putri? Oh iya benar Bu, saya sendiri. Ini siapa ya? Ini Ibu Talita, guru BK kamu, guru BK di sekolah kamu. Oh Ibu, iya Bu, ada apa ya menghubungi saya? Oh, nggak ada apa-apa kok Putri. Ibu hanya ingin mengkonfirmasi, katanya kamu sakit ya? Iya Bu, Putri sedang sakit. Memangnya kenapa ya Bu? Bukannya Putri sudah mengirimkan surat sakit ya? Apakah ada masalah? Oh enggak, emangnya Putri lagi sakit apa? Sakit perut Bu. Sudah beberapa hari ini Putri sakit perut banget Bu. Tapi udah dibawa ke dokter belum? Belum sih Bu, soalnya
di rumah lagi nggak ada siapa-siapa, jadi Putri belum sempat pergi ke dokter. Oke, baik. Katanya kan kamu udah nggak masuk selama 3 hari ya, yang udah lihat rekapannya. Iya. Terus kira-kira 3 hari ini udah cukup belum untuk dijadikan waktu istirahat kamu di rumah? Sudah cukup sih Bu, badannya udah lumayan enakan juga. Alhamdulillah. Kalau begitu kira-kira besok udah bisa masuk sekolah belum ya? Sepertinya sudah sih Bu. Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, jika memang besok Putri sudah bisa masuk, Ibu menunggu Putri di ruangan Ibu. Putri nanti langsung datang saja ke ruangan Ibu. Oke, bisa? Oh, bentar Bu. Emangnya ada apa ya Bu? Kok sampai Putri harus menemui Ibu? Enggak ada apa-apa Putri. Ibu hanya pengen berbicara sama Putri, ngobrol-ngobrol sama ada sesuatu yang ingin Ibu tanyakan kepada Putri. Boleh? Boleh sih Bu. Ya udah Bu, besok Putri langsung datang ke ruangan Ibu ya. Iya. Terima kasih ya Putri sebelumnya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri ya? Iya Putri. Dari silakan masuk. Duduk. Gua ambil minum sebentar. Tunggu. Bentar. Ya, Repot Bu. apa? Biar enak ngobrolnya. Oke. Gimana nih? Kabarnya hari ini udah sehat? Makanya tinggal di rumah. Baik sih Bu. Maaf ya Putri juga hari ini masih pakai jaket Bu. Gak apa-apa. Oke. Putri, saya dengar kamu punya pacar. Ya punya sih Bu. Siapa sih kalau boleh tahu? Namanya Faj Bu. Teman satu kelas sih. Oh iya, ibu tahu itu kebetulan beberapa kali dia tuh suka gitu. Oh, Iya. Oke. Tapi gimana? Sebenarnya lagi baik-baik aja kan? baik-baik aja kok Bu. Baik-baik aja. Tapi ragu gitu ya. Pak. Enggak, lagi baik-baik aja kok Bu. Tapi Kenapa tuh? enggak, tapi ya agak sedikit lagi kesel aja sih sama partnya. Soalnya kayak dianya masih santai-santai aja gitu loh Bu. Dia masih bisa nongkrong-nongkrong sama teman-temannya gitu. Di saat lagi ada masalah yang kayak gini dia masih ya kayak gitu loh Bu. Maksud kamu masalah apa? Enggak, bentar coba. Enggak, ibu maksudnya gini, ceritain maksudnya kamu lagi ada masalah apa nih? Kan aja ibu bisa bantu. Kebetulan kan ibu kenal sama Fat juga bisa dipanggil nanti. Enggak sih Bu, kayak ya masalah aja kan. Putri udah percaya mama ya sama Fat gitu. Terus di saat kayak gini Putri udah jarang banget main sama teman-teman Putri Bu. Jadi Putri tuh kalau misalkan punya masalah sama Fat, Putri tuh nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena Putri udah jarang banget main sama teman-teman Putri. Mau Putri cerita ke orang tua di rumah sibuk juga Bu gitu. Terus Fatnya kayak gitu Bu. Jadi dia tuh kayak nggak bisa bertanggung jawab gitu sama aku. Nggak bisa bertanggung jawab gimana maksud kamu? Nggak cerita aja coba. Maksudnya bertanggung jawab dalam hal apa gitu? Ya, maksudnya menurut itu kayak Fat gimana ya? Aku udah bingung sih Bu Kenapa? ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Kamu percaya kan sama ibu? Coba ceritain ke orang. Jadi Bu kayak Nggak apa-apa ya, Putri. sebenarnya ada masalah internal juga sih antara Putri sama Fat gitu. Cuman yang Putri lihat tuh Fat tuh benar-benar cuek banget Bu. Kayak Putri tuh udah stres banget Bu ngadepin permasalahan ini, tapi dia tuh masih yang kayak santai, masih keluyuran, masih main-main gitu. Ya menurut Putri kayak Putri udah nggak bisa bertanggung jawab gitu. Kayak Putri udah ngerasa pengennya sebenarnya udahan aja gitu, tapi Putri nggak bisa Bu. Kenapa nggak bisa? Maksudnya kamu dari cerita sama ibu kamu tuh
udah gak nyaman sama dia dengan coach yang kayak gitu. Ya apalagi gitu. Menurut Putri apa yang pada akhirnya membuat Putri tidak bisa meninggalkan coach? Iya, salah satunya kan hubungan Putri udah lama juga sama Pak. Iya. Terus ya bisa aja gitu nggak bisa putus sama Pak. Iya, kenapa? Ibu boleh tahu dong. Iya, ya mungkin ibu tidak boleh tahu, tapi boleh dong ibu dengar cerita kamu gitu. Gak apa-apa, coba tenang aja. Aku percaya sama ibu. Iya kan, Putri udah coba cerita ya Bu sama Pak. Sebetulnya 3 hari yang lalu Putri udah ketemu sama dia gitu, dan kita udah nyoba buat membicarakan permasalahan ini. Ya, tapi kayak kita nggak nemuin titik temunya gitu loh Bu. Jadi kayak permasalahan itu bener-bener yang mesin gantung, dan Putri rasa kayak aku nggak bisa berperan dalam hubungan ini gitu loh Bu. Soalnya Putri bisa cerita dulu aku. Itu enggak ada yang ngomongin. Nggak apa-apa, cerita pelan-pelan. Nggak apa-apa, ibu akan menjaga. Nggak akan ibu ngapain. Coba kamu cerita, biar kamu lega juga. Kamu pasti belum cerita ini sama siapapun kan. Coba. Jadi, kamu percaya sama ibu. Hamil sama Faj. Udah telat 3 bulan Bu. Udah coba buat cerita sama Faj, dan terus nyari jalan keluarnya karena Putri nggak mau udah cerita sama siapa lagi Bu. Udah gak punya teman buat cerita. Paling bener gak mungkin ceritain ini ke orang tua Putri Bu. Putri takut. Ya, dilakukan. Ibu tahu banget masalah ini tuh pasti bikin kamu pikiran banget, berat banget buat kamu. Ibu bisa ngerasain apa yang kamu rasain, karena kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya ibu di posisi kamu, di usia kamu yang segini, kamu harus merasakan permasalahan seperti ini, ya ibu akan, ya kekhawatiran ibu akan sama seperti kamu gitu. Tapi nggak tahu gimana masa depan Putri. Putri nggak bisa ngelanjutin hidup ini Bu. tapi kan ya kamu tahu kan ini bukan permasalahan yang sepele ya, kita sama-sama tahu. Aku jangan cerita sama siapa. Tapi semuanya sudah terjadi ya Put, semuanya sudah terjadi, dan ya tidak ada yang tidak perlu ada, ya mungkin ada yang harus disesali, tapi ya waktu mungkin nggak bisa diulang gitu. Mau nggak mau kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat. Dan ibu rasa permasalahan ini harus diketahui oleh kedua orang tua kamu. Nggak punya. Mau nggak mau Put, kedua orang tua kamu, kedua orang tua Fat, dan juga pihak-pihak yang lain, karena ibu nggak punya wewenang buat nyimpen masalah ini. Putri pasti dimarahin Bu. Yang tadi ibu bilang semuanya itu adalah pertanggungjawaban yang harus Putri terima gitu. Ya, Putri sudah berbuat, ya Putri tahu akibatnya seperti apa, ya mungkin Putri salah, tapi ya Putri harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan Putri itu. Jadi ya ibu harus berbicara ini. Ibu akan ada. Terus kayak gimana Bu? Kamu harus kayak gimana? Oke, kamu tenang. Ibu akan lakukan konferensi kasus pertemuan antara kedua orang tua kamu, kedua orang tua Faj, dan pihak-pihak lainnya yang ada memiliki wewenang di sekolah ini. Kamu harus tenang. Kamu percaya sama ibu? Bu, dikeluarin dari sekolah gimana Bu? Putri masih mau lanjut, Putri mau lulus
ibu akan berusaha mempertaruhkan hak kamu untuk kamu bisa melanjutkan UN agar kamu nggak dikeluarin, kamu bisa menyelesaikan sekolah kamu. Ya pokoknya ibu sebagai guru BK akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan hak kamu. Nanti kalau permasalahan ini sampai bocor bu gimana? Ya. Putri masih dibully sama teman-teman satu sekolah bu. Ya mungkin seperti yang tadi ibu udah jelasin, ini tuh bentuk dari pertanggungjawaban kamu gitu. Ini bentuk dari, ya meskipun ibu nggak bisa ngakimin kamu harus dapat sanksi sosial nggak, tapi ya mau nggak mau segala sesuatu yang namanya rahasia mau kamu tutup sampai kayak gimana pun. Coba apalagi kamu hamil itu kan setiap harinya, setiap bulan itu kan pasti membesar. Kamu mau nutupin pakai apa kan? Gak mungkin ya. Jadi Ya pokoknya Putri nggak mau sekolah bu. Sebenarnya Putri kemarin nggak sakit. Putri takut Iya, kalau iya. orang tahu permasalahan ini bu. iya jadi oke, ibu rasa sudah cukup. Itu udah keputusan yang ibu akan lakukan untuk kedepannya. Jadi ibu memohon izin kepada kamu untuk ibu segera melakukan konferensi kasus untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Kamu bersedia? Ibu akan hubungi kedua orang tua kamu, hubungi orang tua Pak. Kamu akan bersedia bantu ibu dalam membantu penanganan kasus ini bersama-sama. Bisa ya? Bisa. Oke. Tidak ada jalan keluar. Oke. Iya, Bu. Kebetulan kamu udah hamil berapa? Udah cek terakhir kamu tahu bisa hamil itu pasti dari apa? Expect atau kamu ke dokter? Kemarin Putri balik aspek bu. Jadi Putri nggak pernah telat datang head kan. Oh iya. Terus udah 3 bulan ini Putri nggak datang bulan dan Putri ngerasa kayak ada sesuatu gitu kayak aneh. Udah ya Putri beli. Oke, berarti 3 bulan. Oke, nanti untuk berkas-berkasnya ibu siapin dulu. Ibu juga akan buat perencanaannya siapa saja yang akan ibu undang. Jadi kamu tenang aja. Sekarang tugas kamu tuh kamu harus fokus belajar. Kalau bisa kamu rahasiain dulu permasalahan ini karena ini juga akan menyangkut sekolah. Jadi lebih baiknya kamu simpan cerita ini dulu, menunggu pemrosesan ibu untuk melakukan kegiatan konferensi kasus, dan untuk selanjutnya ibu akan kabarin lagi. Kamu percaya sama ibu? Iya bu, Putri percaya sama ibu. Pertemuan kali ini, konseling kali ini ibu tutup. Semoga kita sama-sama bisa menemukan jalan keluar dari solusi ini. Kamu pokoknya tetap semangat, jangan dipikirkan, dan ya coba terima semuanya yang udah terjadi. Oke, di lap air matanya kamu kembali ke kelas, nanti teman kamu nanya. Bisa? Bisa. Oke. Udah mau dengerin cerita Putri begitu. Putri mohon buat rahasiain permasalahan ini ya bu. Pasti ibu kan juga punya asas-asas yang harus ibu jalankan seperti itu sebagai guru BK. Jadi kamu yang penting kamu percaya sama ibu, insya Allah ibu akan melakukan semaksimal mungkin sebisa ibu. Putri, ibu janjikan bakal bantu Putri. Insya Allah, asal kita ya ibu pokoknya berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap keputusan ada di pihak sekolah dan kepala sekolah. Oke, udah silakan kembali ke kelas, ibu akan siapkan berkas. Ya, hati-hati ya. Terima kasih bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ibu. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih banyak bapak. Tinggal Faj ya, belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nak. Mohon maaf ibu, saya terlambat. Ya, sudah ditunggu dari tadi. Pak, Bu, Silakan duduk, minumnya sudah disediakan. terima kasih. Oke, baik, semuanya sudah lengkap. Saya izin membuka pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada
selaku wali kelas, Faj, Putri, ibu dari orang tua Putri, Ibu Citra ya. Iya betul. Orang tua Faj kemana kok nggak hadir? Mohon maaf Bu, mereka tidak bisa hadir hari ini karena orang tua saya dua-duanya bekerja, jadi tidak bisa hadir hari ini. Tapi kamu udah menceritakan kepada orang tua kamu alasannya apa? Pihak sekolah memanggil orang tua kamu? Belum sih Bu. Oke, seperti itu. Cukup disayangkan ya ibu dan bapak semua di sini karena permasalahan ini patut diketahui oleh kedua orang tua Faj maupun kedua orang tua Putri. Oke, tapi untuk permasalahan itu nanti aja, kita langsung aja ke permasalahan pada hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan konferensi kasus pada hari ini, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu, Bapak, kita semua sudah tahu bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan pada hari ini adalah untuk membahas permasalahan antara Putri dan Faj. Nah, saya meminta kepada Ibu dan Bapak untuk tercapainya kegiatan ini dengan baik. Saya sangat mengharapkan untuk kita semua yang berada di sini menjaga kerahasiaan dari permasalahan dan apapun yang dibahas dalam sini mau dirahasiakan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya juga meminta komitmen kepada Ibu dan Bapak semua yang ada di sini untuk kita bersama-sama mampu menyelesaikan permasalahan ini dan menemukan solusi terbaik dari permasalahan ini. Bisa ya Ibu Bapak? Baik. Bisa. Oke, jadi langsung saja. Beberapa hari yang lalu saya mendengar rumor yang kurang baik tentang Putri, sehingga tanpa memikir panjang saya langsung mengadakan konseling individu bersama Putri. Nah, di sana banyak sekali yang saya dapat informasi mengenai Putri. Putri bercerita bahwa banyak sekali permasalahan yang sedang ia hadapi, yang pada akhirnya terungkaplah satu permasalahan yang sedang dihadapi Putri, bahwa maaf Ibu, Bapak, bahwa kini Putri hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan. Hah? Bener itu Put? Bener yang dikatakan guru kamu? Jawab Put. Ibu, ya semuanya mohon tenang dulu. Mungkin ini memang sedikit mengejutkan, tapi sekarang daripada kita menerka-nerka, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Putri dan Faj untuk menceritakan kronologis, bukan kronologis, maksudnya menceritakan kebenaran mengenai kejadian ini, bagaimana ini semua bisa terjadi. Silakan Putri dan Faj. Pak Faj, jelaskan apa yang terjadi sama anak saya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, sebelumnya saya mohon maaf Bu, itu murni memang kesalahan saya. Yang jujur, ya betul saya menghamili Putri Bu, saya mohon maaf sekali. Pasti ini kamu paksa kan anak saya? Enggak, aku nggak dipaksa. Enggak, kamu jangan ngomong gitu, ini bukan kamu. Enggak, Ma, aku emang aku sayang sama Faz dan aku melakukan itu dengan sadar dan itu emang kemauan kita berdua, Ma. Kamu kenapa gini Put? Kamu nggak seperti yang mama kenal, kamu tuh anak baik. Kenapa kamu bisa salah pergaulan sama dia? Ibu, harap tenang. Enggak Bu, saya nggak bisa tenang. Ini mas anak saya dihamili loh Bu. Iya Ibu, saya paham. Oke, saya paham. Saya paham, tapi izinkan saya melanjutkan kegiatan ini. Oke, seperti perjanjian di awal. Ya. Kita sudah sama-sama tahu permasalahan yang terjadi antara Putri dan Faj. Dan sekarang saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan tanggapan dari permasalahan yang sedang terjadi. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Talita yang sudah mempertemukan kita semua di tempat ini, dan juga terima kasih atas kejujuran dari kedua belah pihak yaitu Faj dan Putri. Sebelumnya Ibu sangat kecewa ya tentunya sama kalian ini karena kalian sudah benar-benar melanggar peraturan yang ada. Nah, Ibu cukup shock ya karena masalah ini karena sebelumnya emang belum pernah terjadi dan ini kasus yang berat sekali pastinya. Dan dengan adanya perlakuan antara kalian berdua ini dan membuat kekacauan di sekolah ini benar-benar membuat reputasi sekolah yang pastinya bakalan hancur banget. Ibu juga nggak bisa ya yang namanya mentolerir
antara kalian berdua ini, kalian berdua salah, kalian melakukan kesalahan yang benar-benar fatal dan sangat mencoreng nama sekolah kita. Selaku kepala sekolah sangat berhak untuk mengeluarkan kalian berdua. Bagaimana Bu dengan anak saya? Sebentar lagi ya ujian nasional loh Bu. Tinggal selangkah lagi dia Tolong untuk saya, Pak. menyelesaikan sekolah ini. Tolong beri ujian Iya, yang lain, jangan Pak. keluarkan kami Tolong kasih solusi berdua. Saya yang nggak lain. terima Bu Gimana? kalau anak saya harus dikeluarkan gitu saja. Oke, Bu iya. Talita, tolong bantu Tolong, kami Bu, berdua. tolong saya. Oke, Ibu Putri dan Fat, saya mohon tenang sebentar. Oke, izinkan saya berbicara. Ibu kepala sekolah, mohon maaf. Seperti yang kita sama-sama tahu ya, Putri dan Fat ini kan sudah berada di kelas 12 dan juga sudah berada di semester akhir tentunya. Dan seperti kita sama-sama tahu juga ya, bentar lagi dia pasti akan melaksanakan ujian nasional untuk dapat lulus dari sekolah ini. Jadi apakah permasalahan itu bisa dijadikan solusi, Bu, selain dikeluarkannya dari sekolah ini? Coba Bapak Permadi sebagai wali kelasnya bisa memberikan tanggapan. Ya betul Bu, sangat disayangkan bahwa kalau mereka harus dikeluarkan, kan yang kita tahu juga UN sebentar lagi akan diselenggarakan gitu. Iya Bu, betul Bu, tolong jangan keluarkan kami berdua Bu. Iya, kalau Fat saja yang dikeluarkan sih nggak masalah Bu. Dia bisa cari sekolah lain. Dia nggak akan menanggung malu. Di sini yang paling menjadi korban tuh Putri Bu. Apalagi saya nggak ikhlas sama sekali kalau Putri dikeluarkan dari sekolah ini cuma karena dia yang menghasut anak saya. Maaf ya Bu, Pak, tapi peraturan tetaplah peraturan. Saya mengerti kesedihan atas Ibu dan atas Bapak juga pastinya. Tapi mengenai permasalahan ini kita tidak dapat mengelak. Karena jika permasalahan ini sampai terdengar keluar sekolah, apalagi sampai ke Sudin, yang akan menanggung permasalahan ini ya bukan hanya siswanya saja, tetapi saya pun. Dan saya pun tidak mau di sini mempertaruhkan jabatan saya demi kedua siswa ini. Karena emang sudah di luar batas. Tapi Bu, mohon maaf, tenang dulu. Oh, iya. bukan kayak kita harus memperhatikan aspek lainnya ya Bu. Kan seperti yang kita tahu bahwa Putri juga siswa yang berprestasi di sekolah ini. Dia juga nggak pernah melakukan pelanggaran apapun sebelumnya. Putri masih berhak dipertahankan di sekolah ini. Tapi untuk permasalahan ini tidak bisa Pak Permadi. Tapi Bu, tolonglah pertimbangkan apa yang wali kelasnya katakan. Putri saya ini anak yang baik kok. Dia tidak pernah melanggar aturan sekolah. Karena hanya pacaran sama si Fat ini aja nih, Putri jadi berubah seperti ini. Oke, baik Ibu, mohon tenang dulu. Sebelumnya terima kasih Bu Kepala Sekolah, mohon maaf. Tapi bukankah peserta UN itu sudah didaftarkan ya Bu ke Sudin? Coba maaf Ibu pikirkan lagi bagaimana jika Sudin itu tahu kalau misalnya di sekolah kita itu ada yang tidak lulus dikarenakan memang ada yang dikeluarkan dari sekolah. Mohon pertimbangannya lagi, apakah itu tidak bisa menjadikan solusi ke depannya ya Bu? Baik Ibu Talita, saya juga sudah memikirkan hal itu. Tapi saya akan tetap mengambil resiko untuk mengeluarkan kedua anak ini. Dibandingkan permasalahan ini pada akhirnya diketahui oleh dinas yang akan mengakibatkan permasalahan yang lebih panjang. Dan saya akan dianggap tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dan saya juga akan dianggap tidak menjadi kepala sekolah yang tidak kompeten. Putri dan Fas juga sebenarnya sudah mengetahui karena di peraturan sudah jelas sekali bahwasanya tidak boleh ada siswa yang hamil ataupun menikah ketika sekolah berlangsung. Dengan demikian, saya sebagai kepala sekolah tetap mengeluarkan kalian berdua karena kalian dua-duanya bisa menghancurkan reputasi sekolah ini. Dan juga mohon maaf sekali ya untuk Bapak dan Ibu Talita, saya tahu, tapi ini adalah hal yang emang harusnya saya ambil karena saya nggak bisa yang namanya mengakhirkan jabatan saya demi mereka berdua. Tolong Bu. Iya. Semoga kalian mengerti ya, karena ini adalah resiko dan kalian setelah kalian perbuat sesuatu, kalian juga harus mempertanggungjawabkan hal itu. Iya, tapi Tapi Bu, saya pasti mohon, ada Bu. Iya. solusi yang lainnya Bu. Tetap nggak bisa. Tolong, Bu. Ya. Oke, semuanya baik. Kita sama-sama sudah tahu mendengarkan keputusan dari kepala sekolah. Jadi mohon maaf, Putri dan Fats, kita harus mengeluarkan kalian dari sekolah. Bu, tolong Saya nggak Bu. terima. Pasti ada solusi yang lainnya Pak. Tolong saya Pak. Oke, mohon maaf, tenang semuanya. Ibu Citra dan semuanya saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ini sudah keputusan final dari pihak sekolah. Jadi mohon maaf lagi sebesar-besarnya, mohon diterima juga. Dan Fats dan Putri sekarang juga harus segera menandatangani surat pengunduran dirinya.
Saya sudah siapkan, sebentar saya ambil. Gara-gara kamu nih Fat menghasut anak saya. Pokoknya pulang dari sini kamu harus beritahu orang tua kamu atas kesalahan kamu dan segera pertanggungjawabkannya. Iya Bu, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya ini. Oke, baik. Saya sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya. Di sini bertanda tangan Fat dan silakan. Setelah Putri dan Fat menandatangani surat pengunduran diri ini, secara resmi sekarang Putri dan Fat sudah mengundurkan diri dari sekolah ini dan sudah bukan lagi siswa dari sekolah ini. Dan kepada orang tua, kami pihak sekolah mengembalikan tanggung jawabnya kepada seperti itu. Kami mohon maaf apabila mungkin keputusannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi ya kembali lagi ini sudah sesuai dengan keputusan yang ada. Kami mohon maaf dan semoga kedepannya untuk Putri, untuk Fat dan untuk kita semua ya Bu, tentunya bisa menjadikan pembelajaran kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya rasa kegiatan